Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 la haula wala quwata illa billah. Yang kula hormati Bapak Kepala Kelurahan Grenjing Siwa, Bapak Parno. Yang kula hormati Bapak ingkang wonten ate sepuh, Pak Joko. Saking Gayo Subur, Ibu BTL, BCD, Matur sembah nuwun rawuhipun. Bapak dan Ibu ingkang kula hormati. Nama kula Dedi Fahruddin. Saya tim dari Mekar Tekno ingkang menika kula dijatah matur. Ning janjanipun Mekar Tekno itu mboten ngajari Pak nggih. Jadi bagaimana kita berkumpul sareng-sareng untuk bisa bagaimana bisa baik. Terus monggo kita diskusi kemauan dengan kondisi yang ada. Mereka sepindah. Jadi engko kali kok mboten gayeng nek ora nek yel-yele. Anu yel-yele ngaten mawon, Pak. Ini Gayo Subur nih. Makanya kalau Gayo Subur ngaten yes ngaten nggih Pak nggih. Kelompok tani Gayo Subur. Yes. Wale, kelompok tani Gayo Subur. Yes. Alhamdulillah semangat ya kan. Kalau tak nerangkan rumiyin kacang lurik ini kan ya Pak nggih. Ini kacang lurik seperti ini adalah kekayaan lokal daripada Indonesia oleh banyak di NTT, dan ini ternyata secara diam-diam itu dibawa ke Jepang karena kaya antioksidan pertama, kemudian yang kedua juga sebagai medikasi untuk kita kalau mengalami permasalahan baik itu seperti asam urat ataupun kolesterol seperti ini. Kemudian yang kedua ternyata ini tahan hama Pak, sangat tahan hama. Jadi sangat baik untuk dibudidayakan. Kemudian yang terakhir ya harganya juga lebih mahal daripada kacang biasa. Terus mereka cara budidayanya pun juga sama seperti kacang biasa. Kemudian umurnya juga sama. Tidak ada lebih atau apa ya. Cuman hasil produksinya yang lebih besar karena isinya 5-3 rata-rata. Terus besarnya kacang juga seperti ini sehingga berat timbangannya akan lebih banyak. Yang terakhir akarnya kacang atau rhizobium itu ada buntil akar namanya rhizobium, ada itu, dan itu ternyata memperbaiki tanah yang sangat baik, sangat luar biasa. Jadi kalau kami kenapa memilih lokasi di sini di Grenjing Siwa, biasanya kami pelatihan di mitra-mitra. Itu yang pertama, daerah di sini itu kalau musim panas itu keras sekali Pak lahan ini. Jadi kalau mau macul itu sulit sekali. Jadi kalau teman-teman kita itu namanya dibeteli, nggak mau dibeteli ya sama gitu. Iya, karena kerasnya luar biasa. Nah kemudian kami melakukan beberapa cara untuk di daerah ini bisa ditanam dengan baik tanpa kita ribet. Ya alhamdulillah. Kita mencoba di melon, kemudian kita mencoba di kacang, dan kacangnya seperti ini. Kemudian kita nyoba di sorghum juga. Dan dari beberapa kali kita mencoba, akhirnya kita menemukan formula yang pas, tempo yang tepat, alhamdulillah. Nah, itu sekilas tentang kacang lurik. Ini kacang lurik dulu nih Pak. Mungkin kalau ada yang perlu ditanyakan untuk masalah kacang lurik, monggo. Seperti ini penambakannya.
Nggih, Pak. Yang lurik itu bijinya. Menika bijine bener. Umurnya Umurnya atas sampai kemudian pupuknya Pak. ini malah enggak boleh pakai pupuk kimia, Pak. Jadi ini enggak ada kimia sama sekali. Hasil Ini ini mulai tanam sampai panen enggak ada kimia. Iya. Kalau di sana Jatipura itu ya kacang banyak Pak, tapi untuk kacang tanah yang biasa itu bukan yang lurik. Yang lurik itu saya dulu Jatipura pernah ada itu siapa? Bapak. Itu saya dia. Ya tahu. Tasih Oh, Ibu. bener, mau tahu. Tasih mereka tasih nanam ya. Mboten tasih nanam Ibu. Tasih tapi hargane niku nggih sami sampe dereng ngertos tasih api lapo-lapo nek didamel biji. Oh sing ngaten niku mboten patek pajeng ya Jatipura. Ibu nanti mangke kontak kali Mbak Maida nggih. Mangke kontak kali Mbak Maida untuk kebutuhan Kalau bisa Mbak Maida itu yang untuk kebutuhan yang kacang lurik yang di kelompok tani yang di ya kapal tani itu nanti dikontak langsung supaya nilainya bisa tahu. Berapa Bu di harga berapa? Berapa pinten sama nih untuk yang sudah usai? Hari ini enggak. Kalau harga kacang biasa 30.000 niku nggih. Beda sama nih penyen ada. Namun sekedhik nggih anu meneh. Iya Pak, kan sekre-sekre guys. Umurnya sama kan? Dari sekitar ya 10 hari sampai 15 hari lah. Iya. Lama. Oh malah maju kalau di sini Bu. Sekitar seminggu maju. Iya. Anu nyun pangapunten. Kacang yang model kayak gini itu tidak hanya ini aja nih Bu ya, yang lurik ini. Jadi yang lurik bener. Oh, Penyan bersani betul. Ada yang merah, mboten niki nggih ada sami yang ngeten niki. ngaten. Nggih. Sami. Lurik. Cak sami kan bener-bener Ibu. Enten griya tasih Ada. sekedhik. Sekitar berapa Bu? Satu sak wonten. Mboten wonten. Mungkin ngaten kemawon Ibu nih. Jadi nanti untuk kebutuhan kacang lurik karena kita masih memperbanyak terus nih. Nah, mereka mungkin kita bisa bisa kerjasama untuk itu. Dibudidayakan sana, terus itu nanti sini mau Pak, umpama itu ada nanam, tapi udah panen, mau menampung. Ya Kan kalau repotannya, dulu itu saya tanya, jualnya itu, iya, kan kacangnya itu panjang-panjang, iya. 3 sampai 4 gitu. Kalau di sana kacang gitu-gitu ini nggak laku. Jadi kalau di sana kacang biasa itu larinya ke pati itu, Iya. ke itu Garuda. Iya. Kalau dari Garuda itu permintaannya kacang yang normal. Iya lho. Dua. Iya. Kalau yang itu makanya itu dulu ada yaitu makanya saya bilang tadi pernah endal pulau lah itu bener ini Mas Yanto. Jadi itu pulau dia pengen apa itu istilahnya mengembangkan. Tapi di sana untuk penjualan itu kalau dikembangkan belum ada yang mau. Kalau kita dihitung secara hasil kan itu sudah menghasilkan. Terus Pak, per anu itu kan apa itu namanya itu paling enggak 3 sampai 4 ya Mbak, panjang-panjang gitu. Padahal di sana itu kacang rata-rata ya gitu itu nggak laku. Itu pernah, ya laku yang 2 soalnya sana kacang itu kan untuk ditampung terus di stornya ke Garuda Pati. Saya tanya itu yang dulu beli-beli itu, kalau kacang ke Pati itu yang double marah gak nompo Pak. Ya bila saking menikah, mbok menawi nanti sini mau menampung itu dibudidayakan di sana itu kan jualnya sudah ada misalnya dari sini jual di sana dari sini dijual. Teman Pak Joko. Dados ngeten Bapak-bapak Ibu-ibu untuk masalah kacang lurik menika permintaan yang dari yang ke kami itu cukup banyak pindah menika. Tapi kami masih di lahan lain itu kita masih sudah membudidayakan sendiri nih menika pindah.
speknya yang penting Pak. Jadi speknya di sini itu adalah pertama dia tidak boleh ada kimia sama sekali. Kemudian yang kedua tidak boleh ada pemakaian hormon. Karena ditujukannya untuk healthy Pak, untuk kesehatan. Nah mangke kalau kuota itu bertambah kan kami kontak panjenengan ya Pak. Terus nanti kita ada MOU untuk budidayanya. Pak, teknik budidaya umpama itu pupuknya pakai pupuk kompos atau pupuk kandang itu gimana? Organik. Nggih, terus ngeten tadi. Ini sekaligus ini Mbak Maida sesen saya nih. Ini bismillah. Nggih. Terus ngeten Mbak, yang pertama tanaman yang baik itu mestinya dari lahan yang baik. Tanaman itu akan tumbuh dengan baik kalau lahannya itu subur. Berarti bahan organik yang di dalam itu cukup banyak. Kemudian penjenengan tadi ngendika tentang pupuk organik. Ini ada kandang kan ngaten. Kalau menurut SNI organik bahwa pemakaian seperti ayam broiler katakanlah ngaten nggih. Ayam broiler itu pemakaiannya tidak lebih dari 20% Pak, masuk ke lahan. Karena ada kandungan-kandungan tertentu yang itu tidak bisa diurai. Dia melekat. Nah, jadi kalau kita bilang organik mestinya itu harus ada pendampingan dari LSO atau lembaga sertifikasi organik. Itu nanti akan menurunkan inspektornya untuk membantu mendampingi daripada petani atau kelompok tani. Yang kedua ada namanya dikonversikan ini Pak Dede selama 2 tahun. Kalau itu sudah masuk kimia dan sebagainya. Nah, kami menyarankan itu judulnya bukan organik dulu Pak, tapi non pesticide atau sehat itu dulu tanpa kimia. Ibaratnya ngaten, tanpa kimia dalam hal ini bukan berarti kita tidak memakai urea atau apa, itu nanti dulu Pak. Ini kalau buatan terus langsung dihilangkan kan tidak seperti itu ya. Tapi ngaten, pertama yang perlu kita pahami betul adalah obat rumput Pak. Ya, herbisida itu merek tertentu yang sering dipakai oleh rekan-rekan kita. Itu ternyata dia tidak hanya membasmi rumputnya saja, tetapi juga membasmi semua mikroorganisme. Nah, padahal kan mikroorganisme ini kan diperlukan sekali oleh tanaman di situ. Itu bablas semuanya Pak, habis semuanya. Nah, kemudian yang kedua kami tidak antipati atau apa tidak, tetapi nyun tulung Pak. Pemakaian itu lebih bijak. Pertama, semut-semut ini kan juga mati semua. Padahal semut itu Pak, itu membuat istana di dalam. Nah, istana yang di dalam atau rumah semut itu dia itu oksigen terlarutnya di tanah itu sangat membantu dalam pertumbuhan tanaman. Nah, hal yang seperti inilah yang kemudian kita abaikan. Kemudian kita ganti dengan pemakaian urea atau NPK. Ini kan makro Pak. Jadi ini termasuk pupuk makro. Kalau pupuk makro tanpa kita atau menghiraukan kebutuhan mikronya, ya tanaman nanti tidak akan baik Pak. Sama seperti ada daun warnanya kuning tetapi tulang daunnya hijau, wonten ya, ngeten nikan ya. Nah, seperti itu kan berarti ada kandungan mikro yang kurang, ada magnesium yang kurang. Nah, sebelum saya matur banyak, yang pertama ngaten
monggo kita berpikir dulu bagaimana memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Nah, kalau umpamanya di sana itu ada kandang, baik itu kandang lembu ataupun kandang ruminansia ataupun ayam, bisa nggak dimanfaatkan? Bisa. Nah, bisa dimanfaatkan di sini. Kemudian penjenengan melakukan fermentasi dulu. Atau kalau di sana biasanya tanahnya termasuk apa nih Bu? Latosol nih. Latosol nih. Kalau latosol berarti kan kirang subur nih. Ya, tanah latosol itu tanah yang sangat keras dong nih, ada batu-batuan nih. Tidak ada. Betul kan? Tidak ada. Cuman sana itu kacang Jatipura sudah terkenal baik Pak. Cuman sana itu masih pakai, ya kalau tanam biasanya pakai pupuk dasar itu bonsai. Kalau dari sini kan pakai pupuk dasar. Nanti kalau memang di sana itu kacang itu kalau dipupuk pakai urea itu ya ada, tapi hasil kurang, daunnya yang subur. Kalau saya nyarankan kacang itu jangan dipupuk urea, soalnya pengertian saya di akar itu kan udah ada pupuknya N, itu nggak perlu pakai urea. Tapi sana itu udah banyak yang pakai itu. Pakai kompos Pak nih? Ya kompos itu kalau kacang itu jarang ya. Soalnya ngeten, model tanamnya saya ini bukan digejek Pak, tapi dipalir. Palir dulu, terus nanti diajari pupuk NPK itu rata-rata pupuk konska itu. Lalu tanam, terus nanti berapa hari gitu baru diwaton sama disebari pupuk tipis-tipis. Kalau memang kacang di sana itu untuk kebutuhan pupuk sedikit sekali Pak. Itu sudah cocok, sampun cocok. Pemain wonten menika. Untuk kacang Jatipura itu kalau di Pati itu dibandingkan dengan sebelah Ngadirojo itu pembelinya itu masih pilih yang Jatipura. Gitu. Karena sedikit pupuknya. Sedikit pupuknya kacangnya lebih mentes. enak, lebih mentes. Jadi kuncinya kacang memang semakin banyak kandungan N-nya kan juga seperti itu tuh Pak. Maka dari itu, dari ini kalau nanti sana mengembangkan pupuk kacang yang lurik itu dan ada yang menampung, kemungkinan ya pada minat. Soalnya sana itu ya memang Jatipura itu kacang itu istilahnya yus ditandur toh, terus diwaton itu udah bisa. Tanpa pupuk sudah bisa. Iya, betul. Terus ini kesempatan sekali kalau memang dari sini nanti ada itu terus mau kerjasama, nanti mudah-mudahan di sana nanti bisa dikembangkan dan dibikin kalau dengan Ibu PPL sama ya nanti saya sendiri sama petani-petani itu untuk pengalaman sana itu istilahnya untuk kacang itu sudah mapan ya Pak ya. Alhamdulillah. Cara nanam, cuman tadi menyangkut herbisida, obat rumput di kacang itu kan ada gitu apa tuh agil, terus tabas itu memang di sana tidak cocok Pak. Memang rumputnya yang di kacang biasanya rumput daun lebar. Oke, disemprot niku mboten mati. Tapi kalau nggak pakai itu malah bagus. Kenapa itu kan tadi kan seharusnya nggak pakai herbisida itu malah rata-rata gitu. Iya Pak. Betul. Tadi saya matur tentang herbisida itu ada secara umum ya Pak. Secara umum bukan masalah hanya di kacang. Saya nyun izin BPL. Saya matur tematiknya menapa nggih sekitaripun tematiknya. Saya lebih kalau ini diparingi menapa nggih gambaran tentang Jatipura, tetapi saya tidak paham kendalanya apa Pak.
Pertama, setelah pengetahuan saya di Jatipuro itu jenis tanahnya latusol. Tapi itu pun daerah-daerah ya menikah. Berarti kan itu kurang subur. Sementara di kelompok tani ingkang dibina Ibu BPL pakai kacang tanah, berarti tanahnya sudah termasuk bisa subur kan ya tadi daripada yang lain. Nah, menikah. Kemudian saya juga diberitahu dari Mbak Maida tentang apa namanya tentang hortikultura kan ya tadi. Untuk tanah latusol, ngaten ya Ibu. Nah, jadi kalau tanah latusol itu tanah yang memang secara umum bisa dikatakan tanah ini kesuburannya kirang Pak. Secara umum untuk tanah latusol juga. Nah, karena bahan organiknya sangat sedikit. Namun hebatnya simbah-simbah kita dulu itu mereka itu menanamnya kan palawija Pak, biasanya Pak. Palawija, kemudian tanaman-tanaman keras kan ngeten menika. Tapi ya Pak, mboten ngangge urea mboten piye. Nggih. Anu napa niku? Awu. Ya awu yang tutul ngaten. Untuk menapa Pak? Tanaman padi Pak. Oh padi, jam menika tasih Pak ngagem menika. Mboten ono. Ya, ya. Jadi ada kearifan lokal. Iya, nika. Makanya apa namanya? Kearifan lokal mereka kan jangan betul ditilar nih Pak nggih. Nika. Tapi sekarang sudah mulai ditinggalkan kan katanya. Iya. Nika. Jadi kalau apa namanya kita bicara tentang hortikultura ya sebagai cabang agronomi lah menika. Itu kan macam-macam Pak. Jadi kalau apa namanya tanaman itu masuk di hias atau bunga itu kita namakan florikultur kan seperti itu. Tapi saya di sini saya tidak akan matur banyak tentang seperti itu, nanti nggak koyo ngajari yayan. Saya cuma mau matur satu dulu tentang bahwa bagaimana kita menyuburkan tanah supaya tanaman kita baik. Katanya Pak. Yang pertama, saya akan memakai dasar daripada pupuk kompos dulu. Ada beberapa pupuk kompos yang beredar, penjenengan memakai acuan yang paling mudah kan dipegang tidak bau, dibau tidak bau nih, remah. Kemudian apa namanya mungkin hanya terbatas itu. Tetapi ada beberapa tambahan yang mudah lagi penyian lakukan sambil nanti kalau anu bisa praktek ya kan. Saya tak ambil contoh. Tanya dulu Pak, untuk pupuk kompos dan organik itu bedanya apa? Kompos itu Tergantung dari raw materialnya Pak. kalau organik kan ada yang keluaran pabrik itu organik itu termasuk kompos atau organik Pak? Kalau organik itu kan tergantung raw material Pak, material dasar. Jadi bahan yang dipakai material dasarnya apa? Jadi kalau material dasar seperti tadi saya matur, pemakaian daripada pupuk material kandang ayam broiler itu kalau kita bicara organik sesuai ngacu SNI itu pemakaiannya hanya 20% dikarenakan ada yang pemakaiannya 100%, ada yang pemakaiannya cuma 20%, ada yang 50% dan sebagainya. Tapi dari pabrik itu kita kan nggak tahu bahan dasarnya sana apa kan nggak ada dijelaskan di Yeah. Nah, itu nanti akan bisa Mbak Maida nanti minta tolong dipraktekkan untuk ujinya ya, uji pupuknya ya, penyiap siapnya dulu aja.
Jadi nanti ngeten Pak, kalau penjenengan memakai pupuk dari manapun ya, itu kan penjenengan kan hanya melihat ingredientsnya, jadi kandungannya aja. Nah, tapi kami berharap sekali lewat Ibu PPL dan dari kecamatan itu untuk bisa ada alat uji pupuk, Bu. Dan itu biasanya dari dinas sudah ada. Sebenarnya dari dinas sudah ada, kami ada contohnya di situ. Mbak Mai dia minta tolong untuk alat ujinya. Jadi bukan memakai digital, tetapi memakai prereaksi, Pak. Nah, kenapa kami menyarankan seperti itu? Pertama, petani sudah monggo sedikit-sedikit melek teknologi kan ya, Pak. Mepet ke lab. Nah, mepet ke lab, alat uji pupuk yang tidak mahal sebenarnya itu kalau disonggo kelompok tani itu akan murah, Pak, sebenarnya. Kalau umpamanya beli di Ibu PPL dari dinas nanti akan mengarahkan nanti, insya Allah seperti itu, karena itu dari dinas pertanian ada. Nah, alat uji ini dengan reaksi ini itu akan menentukan kualitas pupuk yang penjenengan pakai. Nah, otomatis bahwa lahan itu kurangnya apa, itu kan menjadi paham, Pak, kita. Kalau lahan ini sudah N-nya banyak, umpamanya kandungan N-nya banyak, kemudian kita memberi urea ataupun ZA, itu kan gunanya apa, kan gitu nih. Itu ya baru aja, itu memang dulu itu dari pupuk Indonesia ya untuk kelompok itu baru saja ya diadakan untuk lab tanah. Jadi kelebihan N itu baru saja ya terus kesini ini. Jadi dulu baru ya dari ibu-ibu itu, jadi udah itu baru. Sama nuwun ya pupuk ini Bu. Di sana kan Uji tanah.